Thomas Hawks atau biasa dipanggil Tom lahir dan besar di California, Amerika Serikat. Dia adalah seorang veteran militer dan juga binaragawan. Dia menikah dengan istri pertamanya, namun pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Dari pernikahannya itu Tom dikaruniai 2 orang anak yang luar biasa yang diberi nama Ryan dan juga Matt. Di tahun 1986, Tom bertemu dengan Jackie. Mereka berdua langsung cocok dan memulai kisah percintaan yang akhirnya berkembang ke jenjang pernikahan pada tahun 1989. Ini sama-sama pernikahan kedua bagi mereka. Jackie pernah kehilangan suami dalam sebuah kecelakaan beberapa tahun sebelumnya. Pasangan ini saling mencintai tanpa syarat dan bersama-sama mereka membesarkan Ryan dan juga Matt. Jackie sendiri tidak dapat memiliki anak lagi setelah kecelakaan ketika dia berusia 22 tahun. Jadi ketika dia mendapat kesempatan untuk membesarkan anak-anak dari Tom, dia langsung mencintai mereka seperti anaknya sendiri. Sampai di satu titik bahwa meskipun ibu kandung anak-anak itu masih hidup, kedua anak itu juga memanggil Jackie dengan sebutan ibu. Pada akhirnya, Ryan dan Matt telah tumbuh dewasa dan meninggalkan rumah untuk hidup sendiri. Tom dan Jackie mulai merasakan kekosongan di sekitar mereka. Pasangan ini telah menabung selama bertahun-tahun untuk masa pensiun mereka. Sehingga pada tahun 2002 setelah putra mereka pindah, mereka pun menjual rumah. Ditambah dengan uang yang mereka tabung, mereka membeli sebuah kapal senilai $300.000 Amerika. Itu bukanlah kapal besar dan sudah rusak akibat penggunaan selama bertahun-tahun. Tom dan Jackie adalah pasangan yang sangat bijaksana secara finansial. Mereka memilih untuk membeli kapal bekas dengan harga murah dan kemudian merenovasinya dengan teknologi terbaru. Di musim panas tahun itu juga, kapal itu sudah dalam kondisi layak dan siap berlayar. Tom dan Jackie telah memindahkan semua barang-barang mereka yang dibutuhkan ke dalam kapal dan sejak saat itu mereka hidup di atas kapal selama 2 tahun. Mereka berlayar dari California menuju ke pantai Meksiko. Saat itu mereka sedang menjalani fase kehidupan terbaiknya. Pada tahun 2004, pasangan ini memasuki fase kehidupan yang baru sebagai seorang kakek dan nenek. Dan kemudian kabar bahagia juga datang dari putra bungsu Tom dan Jackie. Matt mengumumkan bahwa istrinya sedang mengandung. Tom dan Jackie sangat berbahagia dengan berita ini dan mereka membuat keputusan untuk menjual kapal pesiar mereka dan menggunakan uangnya untuk membeli sebuah rumah lagi, agar mereka bisa dekat dengan keluarga dan membantu merawat cucu-cucu mereka yang akan lahir pada bulan November 2004. Mereka memasang iklan dan menaruh harga untuk kapalnya sekitar $500.000 Amerika. Dan tak lama kemudian, seseorang menghubungi dan mengatakan kalau dia berminat untuk membeli. Setelah menerima kabar tentang pembeli potensial, mereka pun menjadi bersemangat. Langsung menelpon kedua putra dan memberitahu mereka tentang calon pembeli itu dan penjualan yang akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Pada tanggal 12 November 2004, pasangan ini berangkat dari Kepulauan Santa Catalina menuju ke Los Angeles, California untuk menyelesaikan penjualan. Kemudian Tom memberi kabar pada putranya kalau mereka sudah tiba di dermaga dan akan segera bertemu dengan anak-anak setelah semuanya selesai. Kedua putranya dengan sabar menunggu kabar terbaru dari orang tuanya, namun panggilan telepon itu tidak pernah datang. Baik Tom dan Jackie tidak menjawab panggilan telepon mereka yang sangat tidak sesuai dengan karakter mereka, karena anak-anak adalah dunia bagi mereka. Setelah mendengar berita tersebut, saudara laki-laki Tom, Jim Hawks yang merupakan pensiunan kepala polisi, langsung berangkat ke pantai Newport, California untuk memeriksa keberadaan dari saudara laki-laki beserta istrinya. Setibanya di dermaga, Jim mendapati kalau kapal dari Tom memang ada di sana.
Tetapi Jackie dan Tom tidak ditemukan, begitu pula dengan mobilnya. Dia melihat ada beberapa hal yang tidak beres, seperti terpal yang dimaksudkan untuk menutupi panel kontrol terlempar dan tidak dikembalikan. Handuk kotor juga terlihat tergantung di atas portal dan kapal tidak diikat dengan benar ke dermaga. Pasangan Hawks diketahui adalah orang-orang yang sangat bersih dan juga teliti, yang tidak pernah meninggalkan kapal mereka dalam keadaan seperti itu. Jim memang mengetahui bahwa kapal itu sudah mempunyai pemilik yang baru. Dia lalu mengeluarkan kartu namanya dan menulis catatan untuk pemilik baru itu, yang menyatakan bahwa dia adalah saudara laki-laki dari pemilik sebelumnya yang saat itu menghilang bersama istrinya. Dan dia berharap jika pembeli baru itu memiliki informasi tentangnya untuk bisa menghubunginya. Jennifer DeLeon menelpon balik memberitahu Jim bahwa dia dan suaminya Skyler telah membayar lunas kapal itu secara tunai. Jim lalu bertanya kapan terakhir kali dia melihat Tom dan Jackie. Jennifer menjawab saat mereka menyelesaikan penjualan kapal. Dan saat itu dia mendengar pasangan itu berbicara telah berencana membeli rumah di Meksiko, di kota yang berbatasan dengan Arizona karena putra mereka tinggal di sana. Setelah panggilan telepon itu berakhir, Jim bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi kemudian dia teringat pada Trisha Schutz yang merupakan teman keluarga yang mengelola keuangan saudaranya saat mereka bepergian. Dia menghubungi Trisha dan bertanya padanya apakah ada aktivitas di rekening bank adiknya, atau ada sejumlah besar uang yang disetorkan dari penjualan kapal pesiar mereka. Trisha memeriksa rekening dan memberitahu Jim bahwa tidak ada uang yang masuk ke rekening saudaranya. Di tanggal 26 November 2004, diketahui bahwa ada upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengakses rekening bank dari pasangan Hawks dari Meksiko. Pihak keluarga diberitahu dan langsung mengajukan laporan orang hilang pada polisi. Kepolisian Newport Beach menangani kasus ini hampir 2 minggu setelah hilangnya mereka. Jim melaporkan situasi yang ada di mana kapal saudaranya dibeli oleh pasangan DeLeon. Polisi langsung merespon mengatakan kalau Skyler adalah seorang terpidana yang sedang dalam masa percobaan. Dan informasi ini membuat pihak keluarga semakin khawatir. Skyler DeLeon memiliki masa kecil yang bermasalah. Dulunya dia pernah menjadi aktor cilik dengan salah satu perannya yang paling menonjol sebagai figuran di acara televisi tahun 90-an, yaitu Power Rangers. Saat dewasa dia bertemu dengan Jennifer secara online, menikah dan memiliki seorang putri. Dan saat pasangan Hawks ini menghilang, Jennifer sedang mengandung anak keduanya. Jennifer sendiri adalah seorang penata rambut di mana dia adalah pencari nafkah bagi keluarga. Keluarga ini tinggal di garasi yang telah direnovasi yang terletak di bagian belakang rumah orang tuanya di Long Beach. Dan mengingat situasi kehidupan mereka, pasangan ini tampaknya tidak cocok menjadi pembeli dari kapal mewah milik pasangan Hawks. Polisi melakukan penggeledahan di kapal itu, di mana mereka menemukan adanya tanda terima dari toko Target. Pembelian tersebut dilakukan 2 hari setelah hari di mana Tom mengatakan kalau dia akan bertemu dengan calon pembeli untuk melakukan uji coba kapal. Terlihat ada pembelian kantong sampah, pemutih, dan juga obat gangguan pencernaan. Toko Target bersedia memberikan foto dari video pengawasan mereka dari pembeli barang-barang itu kepada polisi. Namun, penyelidik yang mengira Skyler yang akan membeli perlengkapan tersebut menjadi terkejut. Karena mereka menemukan Steve Henderson, ayah dari Jennifer yang ada di foto tersebut. Saat ditanya, Steve mengatakan kalau anaknya meminta bantuannya untuk membeli barang-barang itu selagi anaknya dan suaminya bisa membersihkan kapal baru mereka. Saat ditanya di mana putrinya, Steve menjawab kalau putrinya berada di gereja melakukan kerja sukarela. Polisi lalu mendatangi gereja dan menanyakan tentang pasangan Hawks, dan Jennifer merespon dengan tulus mengatakan kalau dia sangat prihatin tentang apa yang terjadi.
Dia juga bercerita kalau dia terus berusaha untuk menghubungi pasangan Hawks sejak dia membeli kapal itu. Karena Tom dan Jackie masih meninggalkan beberapa barang pribadi di kapal dan mereka ingin mengembalikannya. Dan juga ada beberapa kontrol yang mereka tidak tahu cara kerjanya dan mereka tidak dapat menemukan buku manual kapal itu sehingga perlu menghubungi Tom. Skyler juga mengatakan hal yang sama seperti Jennifer. Dia kemudian menunjukkan dokumen pembelian kapal lengkap dengan tanda tangan, sidik jari, dan sertifikasi notaris. Skyler mengatakan kepada polisi bahwa pada tanggal 15 November 2004, dia membayar pasangan itu dengan uang tunai di tempat parkir dekat kapal itu ditambatkan. Skyler mengatakan istrinya, notaris, dan temannya dari Meksiko, Alonso McCain, juga hadir sebagai saksi dalam transaksi tersebut. Setelahnya, Tom dan Jackie pergi dengan mobilnya. Skyler mengaku membeli kapal itu dengan tujuan untuk mencuci uang terkait dengan perampokan bersenjata pada tahun 2002 yang membuatnya dihukum. Hampir sebulan setelah orang tuanya menghilang, Ryan didesak oleh pamannya untuk berbicara di depan media, untuk meminta bantuan publik setelah penyelidik menemui jalan buntu. Sepasang suami istri pensiunan yang tinggal di San Miguel, Meksiko mendengar berita itu dan mengatakan kepada polisi bahwa mereka melihat mobil Honda CR-V perak milik pasangan yang hilang itu terparkir di samping sebuah karavan. Pemilik karavan tersebut mengatakan kepada pihak berwenang Meksiko bahwa dia tidak mengenal Tom atau Jackie. Namun mobil tersebut telah diberikan kepadanya dari seorang teman yang bernama Skyler De Leon. Dengan ditemukannya mobil itu, polisi menyadari bahwa Skyler dan Jennifer menyembunyikan sesuatu. Dan mereka yakin kalau pasangan De Leon membunuh pasangan Hawks, namun penyelidik masih belum punya cukup bukti untuk bisa menangkap mereka. Baru pada tanggal 17 Desember 2004, polisi menangkap Skyler atas tuduhan pencucian uang, sementara mereka terus menyelidiki dia atas pembunuhan Hawks. Penyelidik menggeledah rumah keluarga De Leon dan menemukan laptop dari keluarga Hawks dan kamera video mereka, yang digunakan keluarga De Leon untuk mendokumentasikan perayaan Thanksgiving mereka. Selama berbulan-bulan setelah penangkapan Skyler, Jennifer terus bersikeras bahwa suaminya itu tidak bersalah atas hilangnya pasangan Hawks. Bahkan menolak tawaran kekebalan sebagai imbalan atas informasi mengenai keberadaan dari pasangan itu. Kemudian, kepolisian Newport menemukan petunjuk menarik lainnya di rumahnya Skyler, yaitu kartu nama dari detektif kepolisian Los Angeles bernama Joe Bahena, yang bekerja sebagai penghubung dengan kepolisian Meksiko. Mereka menemukan bahwa Joe membantu kepolisian Meksiko menyelidiki kasus dari John Jarvis, di mana John ditemukan terbunuh dengan luka di lehernya di Meksiko pada tahun 2003. John bertemu Skyler saat keduanya menjalani hukuman di penjara kota Seal Beach, di mana beberapa narapidana diizinkan keluar pada siang hari untuk bekerja. Dan setelah John dibebaskan, dia tetap berhubungan dengan Skyler. Pada bulan Desember 2003, Skyler menawari John tawaran bisnis untuk menghasilkan sejumlah besar uang. John lalu memberi Skyler uang tunai $50.000 Amerika, lalu menemani Skyler ke Meksiko, di mana dia seharusnya menepati janjinya. Namun John tidak pernah kembali pulang dari Meksiko. Kathleen Harris, notaris yang mengesahkan dokumen penjualan kapal, beberapa kali diwawancarai oleh polisi. Dia berulang kali menyangkal bahwa tidak ada yang salah dengan dokumen itu. Hingga suatu hari, dia berterus terang menyatakan kalau dia belum pernah bertemu dengan Tom dan Jackie Hawks. Namun dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya pasangan itu. Dia hanya diberi dokumen dan dibayar tunai oleh Skyler untuk memundurkan tanggal dokumen tersebut, sehingga dia menuliskannya menjadi tanggal 15 November yang merupakan hari hilangnya dari pasangan Hawks. Alonso McCain adalah orang berikutnya yang mengungkapkan perannya dalam hilangnya pasangan Hawks.
Pada bulan Maret 2005, setelah melarikan diri ke Meksiko, dia berhasil ditangkap. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia pertama kali bertemu Skyler ketika dia menjadi sipir di penjara kota Seal Beach. Alonso mengakui bahwa dia ikut serta dalam pembunuhan tersebut dan mengungkapkan seluruh cakupan konspirasi pembunuhan tersebut kepada penyelidik. Alonso mengatakan Skyler meyakinkannya bahwa dirinya adalah pembunuh bayaran internasional dan dia perlu mengalahkan Tom dan Jackie karena mereka berniat jahat. Alonso mengaku kepada polisi bahwa pada tanggal 15 November 2004, dia, Skyler, dan John Kennedy berangkat menuju Pulau Santa Catalina dengan kapal bersama dengan Tom dan Jackie Hawks untuk melakukan uji coba kapal. Dia menyatakan bahwa Skyler dan John mengikat Tom, sementara dirinya mengikat Jackie. Dan atas perintah Skyler, Alonso menutup mata dan mulut pasangan itu dan mengikatnya bersama-sama saat Skyler menavigasi kapal menuju titik terdalam dari laut. Lalu ketiganya kemudian mengikat tangan pasangan itu ke jangkar kapal dan Skyler melemparkan jangkar itu ke laut sehingga menyeret pasangan itu di samping kapal sebelum akhirnya tenggelam ke dasar lautan. Hingga saat ini, jenazah Tom dan Jackie tidak pernah ditemukan. Dan Alonso menyebutkan bahwa setelah pasangan itu tenggelam, Skyler bersorak, tertawa dan melompat-lompat kesenangan di atas kapal. Jennifer tidak berada di atas kapal saat pembunuhan itu terjadi, sehingga banyak yang terkejut ketika dia juga ditangkap, hanya beberapa minggu setelah melahirkan anak keduanya. Hal ini dikarenakan penyelidik menemukan bahwa Skyler dan Jennifer berbicara melalui telepon berkali-kali pada hari John dibunuh dan juga ketika pasangan Hawks dibunuh. Alonso bersaksi dalam 3 persidangan terpisah melawan Jennifer, Skyler, serta John. Dalam kesepakatan dengan jaksa, dia mengaku bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan tidak disengaja dan dijatuhi hukuman 20 tahun 4 bulan penjara. Dia bisa mengajukan pembebasan bersyaratnya pada tahun 2021, namun tidak ada kabar terbaru tentang hal ini. Pada tahun 2006, Jennifer dihukum atas pembunuhan Tom dan Jackie Hawks, dan kemudian dijatuhi hukuman 2 kali hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia juga didakwa sehubungan dengan pembunuhan John, namun dia membantah terlibat di dalamnya. Hampir 2 tahun kemudian, Skyler diadili atas pembunuhan Tom, Jackie, dan John. Di tahun itu juga, Skyler mengaku kalau dia ingin menjadi seorang perempuan. Pengacaranya juga dalam pembelaan menyatakan kalau Skyler melakukan pembunuhan ini karena dia membutuhkan uang untuk melakukan operasi ganti kelamin. Pada tanggal 20 Oktober 2008, dia dinyatakan bersalah atas ketiga pembunuhan tersebut. John juga dihukum atas pembunuhan Hawks dan seperti Skyler dia dijatuhi hukuman mati. Keduanya masih terpidana mati hingga hari ini dan dipenjara di penjara San Quentin. Pada tahun 2019, Skyler secara hukum telah melakukan perubahan gender menjadi seorang wanita. Dan namanya sekarang menjadi Skyler Preciosa De Leon. Dalam salah satu wawancaranya, dia mengaku pernah nekat memotong alat kelaminnya karena dia sangat ingin menjadi seorang perempuan. Namun aksinya itu berhasil digagalkan oleh sipir penjara. We're sitting back here in the back deck. This is Mike and I. Hi, Jackie. Hi, Jackie. How are you, sweetie? Jackie's coming today. Got the boat all cleaned up. And I think I'm going to take a shower after I work out and shave my beard. Not a bad beard for 15 days, huh? So waiting to see her. This is Captain Tom Hawks and well deserved. Jackie, hello. Hi, honey. I'm so glad to be home. She's home. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!